kita akan belajar materi tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sunnah, takabur, dan hasad. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sunnah, takabur, dan hasad. Yang kedua, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sunnah, takabur, dan hasad. Dan yang ketiga, itu ada terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan pada materi tersebut adalah sebagai berikut. Pembahasan materi yang pertama, menghindari sifat berfoya-foya, lalu menghindari sifat ria dan sunnah, dan menghindari sifat takabur, dan terakhir menghindari sifat hasad. Pertama, menghindari sifat berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampau batas, israf dan boros, tabdzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Nah, di sini ada ayat tentang tabdzir boros. Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, selanjutnya itu tentang israf, melampaui batas. Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tabdzir dan israf. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Dan yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, menjalankan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Dan yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Keempat, selalu bersyukur. Dan yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang keenam, bersikap rendah hati. Dari sifat ria dan sum'ah. Ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Di sini ada syarat diterimanya amal, yaitu beramal dengan landasan ilmu, berniat ikhlas karena Allah SWT, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Tingkatkan ria. Ria kalau yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Ria, syirik, yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus karena ingin mendapatkan sanjungan orang lain.
Ditinjau dari bentuknya ria, dibagi menjadi dua, yaitu ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Contoh perbuatan ria dalam niat, yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk ria dalam niat. Dan ria dalam perbuatan, yaitu seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang saleh. Seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Ini ada ciri-ciri seorang yang bersifat ria dan sunnah. Yang pertama, menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, ada beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas melakukan amal soleh bila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Dan yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Dan yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah, yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, dan menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari perbuatan riya dan sunnah, yaitu meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, dan membiasakan hidup sederhana. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.